Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut adalah anggota dari kelompok 2. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Kemajuan suatu startup harus menjadi prioritas utama. Selain itu, dengan adanya komunikasi antar tim serta kekompakan dalam tim akan memunculkan inovasi-inovasi dalam bisnis. Nah, seorang investor tidak akan merasa percaya jika bisnis yang dipresentasikan itu ragu-ragu atau tidak yakin. Maka seorang pebisnis harus melakukan yang terbaik untuk membangun momentum yang dilakukan dengan menghadirkan kesan positif tentang startup yang sedang dirintis. Nah, momentum juga menunjukkan bahwa suatu startup telah mencapai sesuatu yang ditargetkan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang terus meningkatkan startup-nya baik secara konseptual maupun organisasinya, maka seorang investor akan tahu bahwa orang tersebut adalah tipe pendiri startup yang tidak mudah puas dan selalu ingin berkembang. Nah, pada titik itulah banyak orang yang akan membicarakan startup tersebut, dan investor akan tertarik dan percaya dengan startup tersebut. Selanjutnya yaitu penyelarasan tim. Nah, penyelarasan tim ini juga menjadi salah satu suksesnya suatu startup. Nah, suatu organisasi apabila terorganisir dengan baik akan mempermudahkan proses untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Nah, apabila sebuah startup didirikan oleh 2 orang atau lebih, maka seluruh pendiri harus saling menyelaraskan ide masing-masing hingga menjadi satu keputusan apa tujuannya dan cara terbaik untuk mencapainya. Karena ketika tidak terjadi suatu kesepakatan yang sama, maka hal itu akan memperlambat kemajuan dan kemungkinan terburuknya akan mengakibatkan bisnis perlahan-lahan memisahkan diri. Untuk itu, komunikasi antar tim penting dilakukan untuk menyelaraskan tujuan. Nah, dalam organisasi sendiri tentunya sering terjadi perbedaan pendapat, namun kemajuan suatu startup harus menjadi prioritas utama. Selain itu, dengan adanya komunikasi antar tim serta kekompakan dalam tim akan memunculkan inovasi-inovasi. Salah satu poin untuk mempersiapkan diri menjadi sukses yaitu dengan membangun momentum. Membangun momentum ini diawali dengan membangun kepercayaan dalam sebuah bisnis, karena kepercayaan adalah yang utama dalam bisnis. Nah, seorang investor tidak akan merasa percaya jika bisnis yang dipresentasikan itu ragu-ragu atau tidak yakin. Maka seorang pebisnis harus melakukan yang terbaik untuk membangun momentum yang dilakukan dengan menghadirkan kesan positif tentang startup yang sedang dirintis. Nah, momentum juga menunjukkan bahwa suatu startup telah mencapai sesuatu yang ditargetkan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang terus meningkatkan startup-nya baik secara konseptual maupun organisasinya, maka seorang investor akan tahu bahwa orang tersebut adalah tipe pendiri startup yang tidak mudah puas dan selalu ingin berkembang. Nah, pada titik itulah banyak orang yang akan membicarakan startup tersebut, dan investor. Salah satu poin untuk mempersiapkan diri menjadi sukses yaitu dengan membangun momentum. Membangun momentum ini diawali dengan membangun kepercayaan dalam sebuah bisnis, karena kepercayaan adalah yang utama dalam bisnis. Nah, seorang investor tidak akan merasa percaya jika bisnis yang dipresentasikan itu ragu-ragu atau tidak yakin. Maka seorang pebisnis harus melakukan yang terbaik untuk membangun momentum yang dilakukan dengan menghadirkan kesan positif tentang startup yang sedang dirintis. Nah, momentum juga menunjukkan bahwa suatu startup telah mencapai sesuatu yang ditargetkan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang terus meningkatkan startup-nya baik secara konseptual maupun organisasinya, maka seorang investor akan tahu bahwa orang tersebut adalah tipe pendiri startup yang tidak mudah puas dan selalu ingin berkembang. Nah, pada titik itulah banyak orang yang akan membicarakan startup tersebut, dan investor akan tertarik dan percaya dengan startup tersebut.
Selanjutnya yaitu penyelarasan tim. Nah, penyelarasan tim ini juga menjadi salah satu suksesnya suatu startup. Nah, suatu organisasi apabila terorganisir dengan baik akan mempermudahkan proses untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Nah, apabila sebuah startup didirikan oleh 2 orang atau lebih, maka seluruh pendiri harus saling menyelaraskan ide masing-masing hingga menjadi satu keputusan apa tujuannya dan cara terbaik untuk mencapainya. Karena ketika tidak terjadi suatu kesepakatan yang sama, maka hal itu akan memperlambat kemajuan dan kemungkinan terburuknya akan mengakibatkan bisnis perlahan-lahan memisahkan diri. Untuk itu, komunikasi antar tim penting dilakukan untuk menyelaraskan tujuan. Nah, dalam organisasi sendiri tentunya sering terjadi perbedaan pendapat, namun kemajuan suatu startup harus menjadi prioritas utama. Selain itu, dengan adanya komunikasi antar tim serta kekompakan dalam tim akan memunculkan inovasi-inovasi baru. Nah, hal tersebut menjadi prospek yang menarik bagi sejumlah investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Sawyer Competitive Advantage. Perlu diketahui bahwa competitive advantage atau keunggulan bersaing merupakan suatu posisi yang harus dicapai bila ingin bertahan dalam persaingan ketat untuk para pelaku usaha. Contohnya adalah dengan menyediakan produk yang bermutu, layanan yang berkualitas, variasi produk yang memanjakan pilihan pelanggan, dan juga ketersediaan produk, dan yang pasti keunggulan harga. Hal tersebut merupakan keadaan yang membuat perusahaan lebih unggul dibandingkan pesaing dalam kompetisi. Untuk mencapai keadaan itu, maka pelaku usaha harus mampu mengenali dan membenahi lingkungan internal dan juga eksternal. Lingkungan internal terkait dengan aspek organisasi yang meliputi hubungan komunikasi, struktur jaringan, kebijakan, prosedur, aturan, dan kemampuan tim manajemen. Lalu lingkungan eksternal terkait dengan komponen sosial, komponen ekonomi, komponen pemerintah, dan juga komponen teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Know Your Terms atau ketahui ketentuan Anda. Perlu kita ketahui bahwa dalam menjalankan usaha, salah satu hal terpenting yang harus dimiliki adalah modal. Dengan modal, tentunya kita bisa membiayai bisnis kita untuk menghasilkan produk yang bisa kita tawarkan. Salah satu cara untuk kita mendapatkan modal adalah dengan pendanaan bisnis dari investor. Untuk mendapatkan modal dari investor, kita harus pintar dalam membujuk. Kita harus bisa meyakini para investor bahwa usaha kita akan menghasilkan keuntungan yang besar. Presentasikan produk hasil kita semenarik mungkin untuk mendapatkan ketertarikan dari para investor. Hal ini sebenarnya tergantung pada kemampuan bisnis kita, mampu atau tidak mampu dalam menarik sebanyak mungkin investor. Ingat bahwa pekerjaan kita itu belum tuntas ketika kita berhasil mendapatkan modal dari investor. Kita harus tanggung jawab atas apa yang sudah kita sampaikan dan pastikan kita tidak boleh mengecewakan para investor yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang vision. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang visi. Visi adalah tujuan dari perusahaan didirikan dan dibuat yang bersifat jangka panjang. Karena sifatnya jangka panjang, maka visi merupakan tonggak atau pondasi dari perusahaan. Visi juga harus jelas. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang misi. Misi adalah penjabaran dari visi, mendeskripsikan tujuan perusahaan didirikan. Begitupun misi harus jelas. Misi bisa lebih panjang dari visi karena merupakan penjabaran dari visi. Begitu pentingnya visi dan misi ini, sehingga dijadikan panduan untuk arah tujuan. Setiap keputusan yang diambil harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah dan mengharuskan untuk mengorbankan berbagai hal, visi dan misi tetap dijadikan petunjuk meski harus menyimpang dan berbelok ke sana kemari. Sebaliknya, jika visi dan misi tidak dijadikan sesuatu yang penting dan hanya dijadikan slogan,
yang tidak ada maknanya bagi perusahaan, akan sangat mudah perusahaan digoyang dengan masalah-masalah ke depannya. Akan sangat mudah perusahaan membangun sesuatu yang tidak ada korelasi dengan visi dan juga misi. Selanjutnya adalah attracting investors requires patience. Penting untuk disadari oleh Anda bahwa dalam hal menarik investor, Anda harus memiliki kesabaran. Kesabaran tersebut dibutuhkan karena Anda butuh waktu untuk membuat persiapan yang benar dan matang agar startup Anda dapat menjadi sesuatu yang berharga untuk diinvestasikan. Hal tersebut terjadi karena kebanyakan investor akan menanyakan hal yang sama terkait dengan keberlanjutan perusahaan Anda. Dengan terus mengembangkan pendekatan Anda dan meluangkan waktu untuk mempersiapkan perusahaan Anda dengan benar dan matang, Anda telah bekerja untuk memastikan bahwa bisnis yang Anda geluti tersebut akan lebih aman dan sukses di masa depan, terutama untuk menarik investor. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.